Oke, kita ketemu lagi untuk membahas topik yang mirip dengan topik sebelumnya, itu mengenai uh, penciptaan dari Jonathan Edwards ya. Jadi ini diambil dari jurnal The Journal of Evangelical Theological Society atau JETS ya, eh, 2016 ya. Jadi udah cukup lama. Judulnya The Metaphysics of Jonathan Edwards End of Creation. Ditulis oleh Walter Schultz ya. Nah, tujuan penulisan dari artikel ini tuh Schultz itu ingin menyajikan ringkasan teori ya, ringkasan teori Edwards tentang Allah dalam penciptaan ya. Jadi eh, teologi Edwards mengenai penciptaan yang dikhususkan pada bukunya The End of Creation ya. End of Creation. Jadi ada beberapa topik nanti yang akan dibahas satu persatu ya. Emanationism, dispositionalism, idealism, and selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan Schultz menulis ini itu dia ingin memberikan koreksi terhadap studi tentang Edwards ya, yang seringkali berfokus pada tulisan-tulisan awalnya dan mengabaikan karya matangnya. Jadi yang dimaksudkan dengan karya matang itu adalah karya yang ditulis Edwards itu beberapa tahun sebelum dia meninggal ya, khususnya pada waktu dia melayani sebagai misionaris di Stockbridge di orang-orang Indian. Nah, jadi ini adalah argumentasi dari tujuan Allah ya, God's end and motivation in creation. Ada banyak istilah-istilah yang akan cukup complicated ya, jadi memang perlu hati-hati dan Schultz menulis di dalam jurnal ini juga banyak premis-premisnya ya, yang perlu dibaca perlahan-lahan ya. Jadi ini adalah sebuah summary-nya. Jadi kalau mau baca detailnya bisa nanti dibaca di artikel langsung dari Walter Schultz. Nah, jadi God's internal glory, ya, God's internal glory itu adalah kemuliaan Allah pada dirinya sendiri ya. Nah, God's internal glory itu adalah the knowledge, ya, pengetahuan, holiness. Holiness ini juga termasuk dalamnya adalah love, ya. Jadi Edward menulisnya juga dalam kurung ya. Dan blessedness. Nah, blessedness itu maksudnya adalah joy and happiness that characterize God's intra-Trinitarian life. Jadi, Bapa, Anak, Roh Kudus itu di dalam ketritunggalan itu menghidupi hal ini ya. Jadi ini disebut sebagai kemuliaan internal Allah. Nah, Edwards itu menggunakan istilah uh, ultimate aim ya, the end ya, the end itu uh, tujuan. Nah, nanti dia pakai apa? Dia menggunakan banyak pakai istilah ya. Jadi ada ultimate aim, ada subordinate end gitu ya, yang ditulis dalam buku God's ya, The End of Creation itu. Nah, tujuan akhir eh, atau ultimate end ya, Allah dalam menciptakan dan menopang dunia ini adalah kemuliaan internalnya, yaitu kemuliaan di dalam Tritunggal itu dapat diekspresikan, ya, diekspresikan itu artinya dieksternalisasikan di dalam dan melalui sebuah komunitas makhluk-makhluk yang telah ditebus, ya, atau orang-orang pilihan atau orang percaya. Jadi tujuan akhir atau the ultimate end dari karya penciptaan itu adalah internal glory ini diekspresikan, internal glory ini dieksternalisasikan gitu ya. Nah, argumen ini dibangun di atas tiga asumsi dasar. Jadi asumsi yang pertama, God is absolutely self-sufficient and independent, artinya Allah itu cukup pada dirinya sendiri, dia tidak perlu dia tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya sehingga dia menciptakan, dia tidak butuh disembah, ya. Jadi dia bukan Allah yang kekurangan, jadi dia sufficient, jadi self-sufficient.
dan dia independen. Independen itu dia tidak bergantung kepada yang lain. Jadi tidak ada dalam dirinya itu yang membuat dia bergantung kepada yang lain. Jadi dia full independent dan dia self-sufficient. Nah, yang kedua itu adalah ciptaan itu disebut sebagai ex nihilo. Ex nihilo itu artinya tidak dari materi yang lain, tidak dari sumber yang lain, tetapi dari Allah sendiri. Tapi bukan esensi Allah, tapi dibuat sesuatu dari ketiadaan menjadi ada gitu. Lalu yang ketiga, God has an ultimate end in creating the world. Jadi Allah itu punya ultimate end, ya. Allah itu punya tujuan ketika dia menciptakan dunia. Nah, istilah ini mungkin kelihatannya biasa ya, tapi sebenarnya ini complicated banget. Karena kalau Allah itu self-sufficient dan independent, maka dia kalau menciptakan sesuatu atau menciptakan dunia ini, maka kita harus pertanyakan apa tujuannya gitu loh. Nah, kalau dia punya tujuan, tujuannya itu akan menciptakan satu problematik gitu. Nah, tapi ini adalah tiga argumen dari Edward yang ada dalam bukunya The End of Creation itu, dan kita akan lihat bagaimana schools ini, Walter Schools itu bisa mencoba mengolah dan menyajikannya kepada kita, ya. Nah, premis-premis ini, ya, yang tadi, yang tiga ini ya, God is absolutely self-sufficient, independent, creatio ex nihilo, dan God has ultimate end in creating the world, itu sebenarnya punya punya konseptual dilema ya. Nah, premis ini menghadapkan Edwards pada dilema konseptual yang dirumuskan ya, atau diajukan oleh Baruch Spinoza. Karena Baruch Spinoza ini tuh mengatakan jika Allah itu sempurna dan tidak kekurangan apapun, ya. Jadi kalau dia itu sempurna, dia self-sufficient, mengapa dia perlu gitu, ya? Mengapa dia perlu bertindak untuk mencapai suatu tujuan? Kenapa ada tujuannya? Nah, tujuannya itu jadinya apa gitu ya? Nah, tindakan yang mempunyai tujuan itu menyiratkan adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu. Jadi kalau Allah menciptakan bumi atau menciptakan dunia dan dia punya tujuan, maka itu menyiratkan bahwa dia itu ingin memperoleh sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu yang belum dimilikinya. Ya, itu kalau dia punya tujuan. Nah, kalau dia punya tujuan, maka ini akan bertentangan dengan konsep independensi Allah gitu. Kenapa? Karena kalau dia punya tujuan dalam menciptakan, berarti dia ingin mencapai sesuatu yang dia nggak punya sekarang. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak punya tujuan, berarti dunia ini diciptakan tanpa tujuan, gitu ya. Nah, sementara Edwards itu memberikan bahwa dia punya premis-premis yang dia ajukan itu di dalam ini ya, adalah God Allah itu self-sufficient and independent, penciptaan itu ex nihilo, dan Allah itu punya tujuan dalam menciptakan alam semesta. Nah, Edwards itu sebenarnya sadar ya akan tantangan dari Baruch Spinoza, dan dia mengklaim bahwa teorinya adalah satu-satunya solusi yang koheren ya. Jadi menjawab Spinoza ini sebenarnya cukup complicated karena tidak mudah. Jadi tujuan Allah dalam penciptaan, ini singkatnya nanti kan dijabarkan oleh School di sini. Tujuan Allah dalam penciptaan bukanlah sesuatu yang Allah tidak miliki tanpa ciptaan. Ya, jadi intinya adalah Edwards itu percaya bahwa Allah punya tujuan di dalam menciptakan. Nah, eh, tujuan yang Allah punya dalam menciptakan itu bukan sesuatu yang Allah tidak miliki tanpa penciptaan, juga bukan sesuatu yang lebih berharga bagi Allah daripada keadaan awalnya tanpa penciptaan. Jadi bukan berarti kalau misalnya itu dicipta maka Tuhan mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dia nggak punya. Atau ketika dia mencipta maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dia punya sebelumnya. Bukan. Jadi eh, Allah punya tujuan dalam penciptaan, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia tidak punya sebelumnya. Jadi dia akan tetap sama dan dia juga tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada sebelumnya, gitu ya. Nah,
Nah, di sini ini kutipan langsung ya dari Jonathan Edwards di Ethical Writings-nya di volume ke-8 halaman 450. Dia mengatakan, saya bacakan bahasa Indonesianya saja, jika Allah sendiri adalah tujuan akhirnya, nah jadi dibilang jika Allah adalah tujuan akhirnya, maka dalam ketergantungannya pada tujuannya, jadi kalau dia punya tujuan dan dia bergantung pada tujuannya itu, dia tidak bergantung pada apapun kecuali dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya kita isi tadi slot-slotnya ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah dirinya sendiri. Nah, karena kalau punya tujuan, maka itu menyiratkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, maka dia harus bergantung pada tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah dirinya sendiri. Nah, karena tujuannya adalah dirinya sendiri, maka dia tidak bergantung pada apapun kecuali dirinya sendiri. Jika sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya, dan dia adalah yang pertama dan terakhir, hal ini menunjukkan bahwa dia adalah segala-galanya. Dia adalah segala-galanya bagi dirinya sendiri. Dia tidak keluar dari dirinya dalam apa yang dia cari, tapi keinginan dan usahanya, sebagaimana berasal dari dirinya, demikian pula berakhir pada dirinya, dan tidak bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri dalam awal atau akhir dari setiap tindakan atau operasinya. Ya, jadi di sini Edwards menjelaskan bahwa eh, Allah premis-premisnya tadi yang tiga, self-sufficient, independent, ex nihilo, dan Allah punya tujuan, itu sebenarnya bisa dijawab dengan mengatakan bahwa Allah punya tujuan dan tujuannya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri, maka dia akan bergantung kepada dirinya sendiri dan tidak ada yang lain. Ya, karena tidak ada yang lain selain dirinya sendiri. Tetapi ini basicnya, tapi tidak sesederhana itu karena kemudian pemaparannya jauh lebih kompleks. Nah, Edwards itu memulai the end of creation itu dengan mendefinisikan apa yang maksud dengan tujuan akhir. Jadi kalau kita baca tulis saja itu di bagian awal itu dia menjelaskan tentang ultimate end lah ya. Bagaimana sih ultimate end itu bisa tercapai? Ada yang namanya subordinate gitu ya. Lalu di dalam ultimate end itu ada yang namanya original end gitu ya. Ada kemudian nama consequence ultimate end, ada yang mix ultimate end gitu. Nah, dia bahas untuk menemukan yang dia sebut sebagai eh, ini ya, original ultimate end. Nah, original ultimate end ini adalah tujuan akhir yang dicari demi dirinya sendiri. Jadi bukan bukan demi yang lain ya. Jadi bukan sarana, tapi demi si tujuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya mau pergi ke apotek untuk beli obat ya. Nah, saya naik kendaraan. Nah, waktu saya naik kendaraan itu kan bukan tujuan awal saya. Misalnya saya naik mobil, itu bukan tujuan akhir saya. Lalu saya sampai ke apotek, saya beli obat. Saya beli obat itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhir saya adalah sembuh karena saya minum obat itu, gitu ya. Jadi ultimate ultimate end itu adalah tujuan akhirnya dan tujuan akhir itu mempunyai rangkaian ke belakang ya yang berfungsi sebagai sarana mencapai tujuannya. Nah, jadi yang disebut oleh Edwards dengan ultimate end ini itu dicari demi dirinya sendiri dan dia punya nilainya itu inherent ya pada dirinya. Jadi bukan karena yang lain, bukan yang lain menambahkan pada dirinya, tapi dia pada diri sendiri itu memang bernilai ya dan menjadi motivasi utama dari serangkaian tindakan yang kompleks ya, yang tadi runtutan tadi. Nah, Edwards menurunkan 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh God's ultimate end dalam penciptaan. Yang pertama, tidak boleh menyiratkan adanya kekurangan, ketidakcukupan, atau perubahan pada diri Allah. Jadi, kalau misalnya kita mau mencari apa sih menjadi God's original ultimate end dalam penciptaan, maka tidak boleh menyiratkan adanya kekurangan, ketidakcukupan, atau perubahan pada diri Allah ya, karena adalah natur Allah yang independen dan self-sufficient. Yang kedua,
itu ada 3 poin. Ya, dia harus berharga secara inheren sebelum penciptaan dan dinilai secara inheren sebelum penciptaan dan dapat dicapai melalui penciptaan. Ya, jadi maksudnya itu adalah si anggap saja si X itu ya, X yang menjadi tujuan penciptaan itu memang dia punya value ya seperti obat tadi. Obat tadi memang bisa menyembuhkan. Jadi dia eh, punya nilai inherent pada dirinya sebelum penciptaan. Jadi sebelum terjadi penciptaan dia sudah punya nilainya. Karena kalau karena dia dicapai karena tidak boleh karena dia dicapai dengan penciptaannya. Jadi sebelumnya dia harus juga demikian supaya tidak ada perubahan. Yang kemudian dinilai secara inheren itu artinya misalkan obat tadi ya, obat itu secara inheren bisa menyembuhkan dan saya yang mencari obat itu menilai menilai bahwa obat itu juga memang betul bisa mengobati saya gitu, ya. Dan kemudian dia bisa dicapai juga melalui penciptaan. Ini kompleksnya. eh, saya berikan summary-nya nanti di apa bisa dibaca artikelnya untuk lebih detailnya, ya. Nah, ini supaya ada dapat gambaran dan tanpa membaca kita bisa dapat pemikiran Edwards yang basic itu. Yang ketiga, harus memanifestasikan penghargaan tertinggi Allah terhadap dirinya sendiri. Jadi, harus bisa menampakkan bahwa Allah menghargai dirinya sendiri dan dia memberikan penghargaan tertinggi pada dirinya sendiri, ya. Dan itu bisa termanifestasi dengan hal itu. Yang keempat, harus menjadi konsekuensi dari tindakan Allah yang menciptakan dunia. Ya, jadi hal itu juga menjadi konsekuensi dari tindakan Allah menciptakan dunia. Ada, eh, jadi ketika Allah menciptakan, maka dia adalah lompatan selanjutnya, gitu ya. Jadi ketika Allah menciptakan, maka dia ada, dia akan tercapai gitu. Kalau tidak, berarti kan tidak tercapai tujuan penciptaan itu. Nah, kesimpulannya dari pemaparan tadi, karya penciptaan, pemeliharaan dan penebusan Allah, ya, semuanya menunjukkan kemampuan Allah secara ekstra, ya. Jadi kalau Allah mencipta itu sebenarnya dia punya kemampuan ya, punya natur dalam dirinya sendiri untuk melakukannya secara ad ekstra. Tetapi manifesting God's ability ad extra bukanlah God's original ultimate end. Jadi kalau misalkan kita apa? Kita coba bagi gitu ya, bahwa kalau misalnya Allah itu eh, memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mencipta, bahwa dia itu memiliki kuasa, ya, dan dia mampu memelihara ciptaan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang besar itu ya. Itu adalah kemampuan Allah yang ad extra. Ad extra itu melakukan sesuatu keluar dirinya, ya. Tetapi memanifestasikan ability ini bahwa dia bisa mencipta dan kemudian dia menciptakan itu bukanlah ultimate end gitu. Ya, bukanlah God's original ultimate end. Nah, God's original ultimate end itu adalah menurut Edwards dalam penafsiran Schools itu adalah eksternalisasi internal glory. Jadi ciptaan itu ada ya. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya ini ya supaya tidak salah paham. Jadi di sini kan ada penciptaan, tapi penciptaan itu, nih penciptaannya, penciptaan itu masih ada step selanjutnya ya, yaitu ini yang disebut sebagai ultimate end atau original ultimate end. Jadi penciptaan ini ya itu bukan di ultimate end-nya. Gitu. Penciptaan itu adalah tahapan untuk mencapai ultimate end-nya. Nah, ultimate end itu, penciptaan itu adalah manifestasi atau karena Allah itu jadi sebelumnya ya. Jadi kalau kita mundurkan, jadi Allah itu mampu mencipta. Karena Allah mampu mencipta, maka dia bisa melakukan ciptaan ini. Tapi melakukan ciptaan ini bukanlah ultimate end-nya. Gitu. Ada yang lain ultimate end-nya. Nah, ultimate end-nya menurut Edwards itu adalah eksternalisasi internal glory. Ya, yaitu
internal glory yang Allah punya itu dieksternalisasikan kepada makhluk yang memiliki kapasitas untuk menerima internal glory itu, gitu. Jadi ciptaan itu manusia ini. Jadi manusia ini eh, yang dalam konteks ini yang diredeem ya, karena sudah ada dosa dan hanya mereka yang menerima Roh Kudus yang bisa kemudian apa mengenal Allah. Maka eh, inilah yang menjadi God's original ultimate end. Artinya, Allah mengkomunikasikan internal glory-nya kepada redeemed people, ya, mereka ini, supaya apa? Karena Allah punya internal glory itu adalah the knowledge of God, dan kemudian mereka bisa knowing God, dan kemudian internal glory itu adalah the love of God, dan mereka bisa loving God, kemudian um, internal glory itu adalah the blessedness ya, dan kemudian redeem people itu being blessed in God gitu. Nah, inilah yang menurut Edwards itu disebut sebagai ultimate end atau original ultimate end. Nah, banyak teolog menurut Edwards itu keliru karena menganggap bahwa displaying ya sampai ke tahap displaying ini, displaying His glory itu adalah God's original ultimate end, ya. Padahal bukan, itu adalah tujuan campuran atau konsekuensial gitu. Jadi yang original itu adalah uh, eksternasi internal glory kepada uh, redeemed people gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dalam End of Creation, ya, Edwards menggunakan kata emanasi dan komunikasi itu secara interchangeable ya. Jadi sebenarnya itu sinonim ya, kata emanasi dan komunikasi. Jadi ketika Edwards menggunakan emanasi itu artinya komunikasi. Ketika dia menjelaskan komunikasi itu kurang lebih maknanya juga sama dengan emanasi ya. Jadi emanasi dan komunikasi itu interchangeable dan sinonim ya, sebanyak puluhan kali dan menuju pada tujuan akhir Allah yang secara tegas berbeda dari tindakan penciptaan. Nah, di sini Schools itu kemudian membuat satu satu pembagian yang cukup pendefinisian lah ya, untuk bisa menjelaskan pembagiannya lebih tepat. Jadi penciptaan yang disebut dengan penciptaan itu adalah eh, karya Allah atau tindakan Allah menjadikan makhluk dan alam semesta dari ketiadaan. Nah, ini adalah subordinate end. Nah, karena dia subordinate end, maka dia sarana untuk mencapainya. Ya, jadi ini yang tadi ya, ini penciptaan. Nah, ini ultimate end-nya. Maka ketika ini, ini bukanlah ultimate end-nya, tapi ini adalah subordinate ya. Nah, emanasi emanasi. Jadi yang disebut sebagai God's ultimate end itu adalah emanasinya atau komunikasinya. Nah, emanasi atau original ultimate end yaitu pencurahan atau komunikasi kemuliaan internal Allah, itu pengetahuan kekudusan dan sukacitanya kepada dan di antara makhluk-makhluk yang telah ditebus, ya, orang-orang yang ditebus. Nah, ini adalah tindakan di mana sesuatu dari Allah diberikan kepada ciptaan. Jadi Allah memberi sesuatu kepada ciptaan. Nah, di sini ada pengkalimatan yang ditulis dengan sangat baik ya. Jadi it is not the word that is emanated. Jadi yang namanya ciptaan itu tidak emanated ya. Yang the word itu created. Nah, God's internal glory itu yang kita sebut sebagai emanated atau communicated gitu ya. Nah, ini dalam beberapa teolog lain mungkin ada akan menggunakan bahasa yang berbeda ya. Jadi memang tidak semudah itu juga kita menyamakan dengan pendekatan teolog yang lain. Jadi kita perlu melihat konsepnya supaya eh, dalam bahasa yang berbeda bisa saja kita memiliki konsep yang sama atau sebaliknya.
Nah, kita bahas poin ini ya. Pertama, emanationism ya atau emanation. Nah, Allah memberikan Allah memberi makhluk keberadaan dari emanasi itu. Jadi Allah itu memberikan eksistensi kepada ciptaan demi ya, demi atau untuk emanasi. Jadi eksistensi manusia atau eksistensi ciptaan itu dibuat ada supaya dia bisa menerima emanasi gitu. Supaya dia bisa menjadi objek emanasi. Jadi dia adalah objek daripada emanasi. Jadi keberadaannya ada karena supaya dia dapat menerima emanasi. Jadi dia diciptakan ada supaya dia bisa menjadi objek gitu. Ya. Nah, jadi dunia itu diciptakan agar kemuliaan internal Allah dapat dicurahkan. Gitu tahapannya ya. Jadi keberadaan kita ini adalah eksistensi kita itu bukanlah tujuan akhirnya. Eksistensi kita itu adalah tujuannya itu untuk menerima sesuatu dari Allah gitu. Menerima God's internal glory. Nah, konsep ini sering disalahpahami ya. Sering dipahami karena ini bukanlah konsep emanasi neoplatonis ya, yang seringkali dipahami juga oleh Edwardsian scholars dengan cara yang berbeda dengan Schultz gitu. Nah, Schultz menekankan bahwa ini bukan emanasi neoplatonis, di mana dunia itu sendiri yang mengalir keluar dari esensi Allah. Bukan, bukan begitu pendekatannya ya. Jadi bukan dunia itu keluar dari esensi Allah, bukan. Tapi ini adalah konsep tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi Allah memberikan rohnya, gitu ya, memberikan rohnya kepada orang percaya. Nah, Scholes kemudian mengkritik beberapa Edwardsian scholars ya, yaitu William Wisner, Andrew Morimoto, Michael McClymont, Oliver Cripps yang sebelumnya kita pernah bahas, yang menafsirkan Edwards sebagai penganut Neoplatonisme karena gagal membedakan antara penciptaan dan emanasi. Jadi, menurut Scholes, eh, teolog-teolog ini adalah mereka yang salah menafsirkan Edwards karena mereka tidak bisa membedakan antara penciptaan, ya eksistensinya, dan emanasi, tujuannya gitu. Jadi, mengapa kita ada? Jadi, keberadaan kita bukanlah tujuan, keberadaan kita itu adalah sarana. Sarana untuk mendapatkan yang lain, yaitu Allah memberikan rohnya kepada kita, gitu ya. Nah, Allah memberikan rohnya kepada kita itu berarti dia sedang sharing God's internal glory. Nah, salah satu tokoh yang sepaham gitu ya dengan Schultz itu adalah Seng Kong Tan. Nah, Seng Kong Tan ini punya menjelaskannya mirip ya, sama dengan Schultz. Dia mengatakan emanasi kemuliaan Allah ad extra itu mengikuti penciptaan ex nihilo ya dalam waktu dan dengan demikian merupakan tujuannya. Jadi eh, Tuhan pertama melakukan yang namanya penciptaan ex nihilo lalu diikuti oleh emanasi kemuliaan Allah ad extra gitu. Ya, ad extra. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang penting gitu ya untuk bisa memahami teologi Edwards mengenai penciptaan karena eh, sangat sulit menyelesaikan masalah daripada Spinoza, tapi penjelasan Edwards yang cukup kompleks tapi bisa menyelesaikan dengan memberikan satu tatanan atau sistematik pemahaman teologi penciptaan lebih solid gitu ya. Nah, lalu ada dispositionalism atau disposisi ya. Nah, untuk menjelaskan motivasi Allah, Edwards menggunakan istilah disposisi. Ya. Disposisi adalah kecenderungan yang menggerakkan seorang agen untuk bertindak, mencapai apa yang ia hargai atau kasihi. Ya. Jadi, disposisi itu adalah kecenderungan yang menggerakkan seorang agen untuk bertindak mencapai apa yang ia hargai atau yang kasihi. Nah, menurut Edwards, ada dua disposisi dalam diri Allah yang relevan dengan penciptaan, yaitu
disposisi primer dan disposisi sekunder, ya. Disposisi primer itu adalah disposisi pengendali. Jadi disposisi primer ini adalah sebuah kecenderungan, yaitu penghargaan tertinggi Allah yang abadi terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah itu memiliki satu disposisi menghargai, memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada dirinya karena dirinya adalah being yang tertinggi gitu. Jadi eternally occurring supreme regard for himself. Jadi Allah mengasihi dan menghargai kemuliaan internalnya sendiri. Jadi Allah itu bukan Allah yang tidak menghargai kemuliaannya sendiri. Jadi Allah adalah Allah yang mulia dan dia adalah Allah yang menghargai kemuliaannya sendiri. Nah, kemudian ada disposisi yang sekunder atau disposisi langsung istilahnya. Nah, disposisi inilah kecenderungan untuk berbagi atau mengomunikasikan kemuliaan internalnya. Jadi dia punya disposisi untuk membagikan apa yang dia miliki, ya, yaitu pengetahuan, kekudusan, kebahagiaannya yang muncul dan diarahkan oleh disposisi yang pertama, ya. Jadi disposisi sekundernya itu diarahkan dan digerakkan oleh disposisi primer. Artinya kecenderungan dia untuk berbagi itu ditentukan atau diarahkan oleh bagaimana Allah menghargai dirinya sebagai makhluk yang mulia atau makhluk yang paling sempurna. Jadi cara dia menghargai dengan kemuliaannya dia itu sama dengan menentukan bagaimana dia mengomunikasikan kemuliaan internalnya. Nah, disposisi kedua ini muncul dan diarahkan oleh disposisi pertama, ya. Nah, hal inilah yang membedakan Edwards pandangannya dari determinisme teologis yang disebut prinsip Dionisian, ya. Nah, Dionisian itu punya pandangan bahwa kebaikan itu secara esensial menyebarkan dirinya sendiri. Jadi yang namanya baik itu dia punya satu sifat-sifatnya itu dia menyebarkan dirinya sendiri. Nah, tapi di dalam konsep disposisinya Edwards tidak begitu, ya. Jadi ada pengendali dari kecenderungan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya sendiri, yaitu menghargai akan kemuliaannya sendiri. Jadi ini menyelesaikan masalahnya. Jika motivasi Allah hanya berbagi kebaikan, maka ia harus mencipta. Ya, karena prinsip Dionisian ini akan melahirkan atau memunculkan sebuah konsep bahwa Allah yang maha baik tidak harus mencipta karena dia harus berbagi tentang kebaikannya. Namun karena disposisi eh, untuk berbagi didasarkan pada penghargaan terhadap dirinya sendiri, ya, sebagai disposisi primer, tindakan mencipta tetaplah bebas. Artinya Allah tidak harus mencipta karena kecenderungan dia untuk mengkomunikasikan dirinya karena eh, mengkomunikasikan sesuatu yang baik dalam dirinya itu tidak independen, ya, tapi bergantung kepada bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Nah, Allah tidak harus mencipta untuk menjadi Allah. Ia memilih untuk melakukannya atau menciptakan karena pengharganya pada kemuliaannya sendiri yang dia ekspresikan. Jadi itu adalah sebuah tindakan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi pada waktu dia mencipta, itu dia sedang memberikan penghargaan pada dirinya sendiri. Jadi karya itu bukanlah karya independen, ya, tapi karya karena dia sendiri memberikan kepada dirinya sendiri satu penghargaan gitu. Nah, eh, pandangan yang selanjutnya itu adalah idealism, ya, idealism. Nah, atau sebenarnya tepatnya untuk Edwards itu bukan idealism biasa, tapi res idealism. Nah, Schultz itu berargumen bahwa idealisme Edwards bukanlah idealisme subjektif seperti yang diusung oleh George Berkeley. George Berkeley itu punya pandangan men's idealism, ya. Pandangan Edwards itu lebih tepat res idealism. Apa itu res idealism? Ya, men's idealism itu mengatakan bahwa benda-benda materi itu hanyalah konstruksi fenomena dalam pikiran. Mereka tidak ada secara eksternal, ya. Jadi yang kita sebut sebagai komputer kah, benda-benda ini yang kita sedang berinteraksi dengan, saya duduk dan ada lemari di belakang saya, itu benda-benda menurut
man's idealism itu adalah suatu benda-benda yang sebenarnya tidak eksis secara eksternal, tapi itu semua hanya konstruksi fenomena dalam pikiran, ya. Nah, race idealism itu berbeda. Ya. Race idealism itu agak mirip, ya, bahwa benda-benda material itu di luar pikiran itu benar-benar ada. Tetapi keberadaan ontologisnya bergantung sepenuhnya pada sumber non-material, ya, dalam hal ini pikiran dan kehendak Allah. Karena bagi Edwards, yang namanya ciptaan, ciptaan itu adalah sebuah refleksi dari pikiran Allah. Tetapi bukan hanya di pikiran Allah, tapi juga direalisasikan atau difisikalisasikan atau dieksternalisasikan menjadi benda-benda yang real, ya, yang benar-benar ada. Cuma jadi keberadaan ontologisnya bergantung kepada pikiran Allah eh, karena itu adalah eksternalisasi dari pikiran Allah. Itu idealismnya Edwards, dan itu juga sama, ya, dengan memberikan satu dampak pemikiran gitu, ya. Eh, kita perlu memahaminya konsep ini dalam apa dalam istilah metafisikanya Edwards gitu. Jadi dia membaginya eh, yaitu aspek konstitusional dan aspek ontologis gitu. Nah, aspek konstitusional secara konstitutif, ya, konstitusional, ciptaan itu bersifat ideal, ya, ya. Ideal dalam kaitannya dengan pikiran Allah. Jadi artinya alam semesta ini adalah ide-ide dalam pikiran Allah gitu. Jadi yang kita sebut sebagai semesta ini atau benda atau apa itu semua adalah ide-ide dalam pikiran Allah. Nah, penciptaan atau fisikalisasi ide-ide dalam pikiran Allah itu tidak mengubah fundamental constitution of creation karena ciptaan itu adalah ex nihilo. Jadi sebenarnya konsepnya dia atau eh, konstitusinya dia di dalam pikiran Allah itu tidak pernah berubah gitu. Jadi dia dalam pikiran Allah dan ketika dia dicipta karena dia ex nihilo, berarti kan dia itu sama dengan yang ada dalam pikiran Allah dan sumbernya adalah pikiran Allah sendiri dan dijadikan dari Allah sendiri menjadi ada dari ketiadaan gitu. Nah, ketika dia sudah ada menjadi sesuatu yang bersifat fisik, ya, atau menjadi benda yang ada, secara ontologis objek material itu bersifat nyata dalam kaitannya dengan pikiran manusia gitu. Jadi kita bisa lihat tuh benda-benda, ya. Artinya objek-objek tersebut ada di luar pikiran kita. Jadi dia misalnya kita lihat ada laptop, komputer, itu bendanya ada dan itu di luar pikiran kita, tapi ada dalam pikiran Allah. Jadi bukan berarti benda itu tidak ada. Jadi secara ontologis dia berubah, ya, yang tadinya di pikiran Allah kemudian berubah menjadi benda fisik, gitu. Menjadi sesuatu yang material. Tetapi meskipun dia material, dia tetap ada dalam pikiran Allah karena eh, sifat konstitusionalnya tidak berubah, tapi ontologisnya berubah gitu. Nah, dia juga di luar pikiran kita karena bukan pikiran kita yang menjadikan dia ada gitu. Ya, cuman kita bisa kemudian mempelajarinya dan kemudian memiliki pengetahuan tentang objek-objek itu. Nah, konsep ini memecah dilema Spinoza, ya. Karena alam semesta sudah ada sebagai ide, ya, yang sempurna dan abadi dalam pikiran Allah sebelum penciptaan fisik. Ya. Jadi, secara konstitusional dia itu sudah ada dalam pikiran Allah. Jadi dia itu eh, persis ada, sama persis dengan apa yang diciptakan gitu. Maka perwujudannya tidak menambah nilai atau realitas baru bagi Allah. Karena apa yang Allah miliki dalam pikirannya itu sama persis dengan apa yang realitanya gitu. Jadi kalau bilang konstitusinya tidak pernah berubah, yang berubah hanya bentuk ontologisnya. Yang tadinya ide murni sekarang menjadi ide plus eh, sesuatu yang diwujudkan secara fisik gitu. Jadi bukan konstitusi dasar yang berubah. Jadi pada waktu Allah menciptakan atau kita saja menjadi fisikalisasi daripada ide-ide itu, maka tidak ada perubahan atau ada sesuatu yang Allah capai karena sebenarnya semuanya itu sama persis dengan pikiran Allah sebelum semua itu materi itu diciptakan. Ya, makanya pandangan ini
bisa menyelesaikan itu ya, keberatan daripada Spinoza. Nah, race idealism ini sangat penting juga ya, bahwa itu adalah sesuatu yang real ya untuk validitas pujian makhluk kepada Allah. Pujian kita ya. Jika dunia hanyalah ilusi dalam pikiran kita, seperti idealisme Berkeley, maka pujian kita atas karya penciptaan Allah yang agung itu didasarkan pada penipuan yang bertentangan dengan kesempurnaan moral Allah. Agar pujian itu menjadi sah atau valid gitu ya, dunia yang tampak eksternal bagi kita harus benar-benar eksternal. Meskipun pada akhirnya bergantung pada pikiran Allah ya. Jadi kalau kita memuji Allah itu bukan sesuatu omong kosong, tapi betul-betul adalah sebuah pujian yang tulus. Kemudian poin selanjutnya yang dibahas oleh Schools adalah anti-Platonism. Jadi Edwards ini sebenarnya eh, anti ya terhadap Platonism. Jadi dia bukan Platonik gitu ya. Jadi pertama, tidak ada standar kebaikan, kebenaran atau kepantasan yang ada secara independen di luar Allah. Jadi karena eh, jadi dalam Platonik itu ada yang namanya pre-existence material ya, atau ada dunia ide di mana sang pencipta itu dia punya eh, sumber materi yang sudah ada. Lalu kemudian ada dunia ide yang menjadi tempat istilahnya itu sumber untuk memberikan sesuatu yang baik atau ide gitu. Nah, di dalam teologi Edwards itu tidak ada standar kebaikan, kebenaran atau kepantasan yang ada secara independen di luar Allah. Jadi hanya Allah sendiri sumbernya. Yang kedua, Allah tidak berpartisipasi dalam mencontoh form universal yang abstrak. Jadi Allah itu tidak mencontoh ya, ada form ya yang kemudian dia ambil meternya dari pre-existing material, lalu kemudian dia bentuk ciptaan. Tidak, ya. Dia tidak mencontoh form. Dirinya adalah sumber form, ya. Tidak ada dunia kemungkinan atau contoh eksternal yang menjadi acuan bagi Allah. Jadi Allah tidak mempunyai sumber yang lain di luar dirinya sendiri untuk menciptakan, ya. Itu kita sebut sebagai ex nihilo karena dia sendiri adalah sumbernya, principium untuk semuanya baik form maupun matter. Nah, Edwards menolak ide tentang makhluk ketiga ini ya, istilah hipotesanya ya. Jadi makhluk ketiga, hipotesa yang bisa menjadi hakim netral antara pencipta dan ciptaan. Ya, ini sebuah kiasan untuk dunia bentuk Plato ya, dunia formnya. Lalu mengikuti teolog John Gill, Edward berpendapat bahwa sifat dan kepantasan segala sesuatu seharusnya disebut Allah itu sendiri ya. Allah tidak menyesuaikan diri dengan kebaikan, dia adalah kebaikan. Ya, dia tidak pernah mencari kebaikan karena dia sendiri adalah kebaikan. Juga Allah tidak punya bukan Allah punya kasih ya, tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi semua kemungkinan yang nyata hanyalah ide-ide sempurna dalam pikiran Allah yang berasal dari kesadarannya akan kuasanya yang tak terbatas. Ya, jadi jelas di sini bahwa teologi penciptaan dari Edwards itu juga bukan platonik ya, tetapi lebih biblical. Nah, satu lagi, ini poin yang penting juga ya, panentheism. Jadi Edward itu sering dituduh sebagai panteis, ya, tapi bukan panteis sebenarnya, tapi panentheism. Kalau pantheism itu adalah panta, semuanya menjadi gitu ya, Allah sepenuhnya menjadi ciptaan. Jadi esensi Allah dengan esensi ciptaan itu sama. Nah, tapi Edward itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai panentheism. Panentheism itu, School menjelaskan bahwa panentheism Edwards itu dipahami secara spesifik ya. Ini bukan panentheisme standar ya, di mana eh, dunia sebagai tubuhnya Allah, melainkan panentheisme objek intensional ya, atau intentional object panentheism. Artinya adalah ciptaan sebagai objek intensional. Jadi dunia ini atau ciptaan ini itu adalah objek dari intensinya ya, seperti kalau kita bayangkan tuh seperti skenario ya, skenario itu adalah
eh, apa skenario itu berada dalam pikiran si penulis skenario. Nah, tapi esensi skenario, ya, tulisan skenario atau konsepnya itu tidak sama dengan pikiran yang menampungnya. Jadi, pikiran itu esensinya berbeda dengan pengetahuan lah, ya. Jadi, eh, waktu saya nulis paper misalnya, yang ada dalam pikiran saya itu berbeda dengan kemampuan pikiran saya ini ya, pikiran yang menampungnya gitu. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Jadi ciptaan itu ada dalam pikiran Allah, tetapi tapi ciptaan dalam bentuk ide itu berbeda dengan pikiran Allah. Sehingga di dalam Panentheism Edwards ya ada perbedaan ontologis antara pencipta dan ciptaan ya. Jadi perbedaan itu terjaga. Beda dengan panteisme. Panteisme itu Allah dan ciptaan itu sama karena Allah menjadi ciptaan. Nah, ini juga adalah satu pemikiran lagi dari Edwards di dalam implikasi dari konsep di dalam end of creation-nya ya. Jadi meskipun tidak disebut secara eksplisit ya dalam end of creation, doktrin continuous creationism dan occasionalism itu merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya Edwards ya. Yang pertama, continuous creationism. Continuous creationism itu artinya bahwa Allah itu tidak mencipta satu kali lalu kemudian menopangnya, tidak. Tapi Allah memproyeksikan apa yang ada dalam pikirannya itu ke sebagai moment by moment gitu ya. Jadi ciptaan itu karena ciptaan berasal dari ketiadaan, saya bacakan ya. Berasal dari ketiadaan, ia tidak memiliki daya untuk mempertahankan keberadaannya sendiri karena eh, setiap momen itu diciptakan oleh Allah. Setiap momen itu diciptakan oleh Allah karena yang kita miliki sekarang ciptaan ini itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan terus-menerus ya, detik demi detik gitu ya, momen demi momen. Nah, karena modelnya begitu, maka eksistensi yang lain itu tidak punya apa ya, tidak punya substansi atau tidak punya daya lah untuk mempertahankan dirinya sendiri ya, atau istilahnya inersia eksistensial atau momentum ontologisnya. Jadi keberadaan segala sesuatu pada setiap saat itu bergantung sebenarnya pada tindakan Allah yang terus-menerus menghendaki itu ada gitu. Nah, mungkin banyak pertanyaan, tapi ini kan cuma sebagian ya. Pemikiran Edos itu eh, cukup kompleks untuk kita pahami dalam satu tulisan seperti ini saja. Dan kalau dijelaskan sesuatu akan jauh lebih banyak ya. Jadi kita perlu belajar dan mempelajari lebih banyak lagi supaya pemahaman yang mungkin ada apa ganjalan-ganjalan ini bisa disusun menjadi suatu pemahaman yang utuh dalam pemikiran Edwards. Yang selanjutnya adalah occasionalism ya. Jadi jikalau menghendaki keberadaan sesuatu, ya, beserta segala sesuatu yang melekat padanya setiap saat, maka ini juga mencakup properti, relasi, dan perubahannya gitu. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu yang eksis, maka keberadaan itu, eksistensi itu termasuk di dalamnya itu yang Allah apa namanya ya, yang Allah jadikan gitu ya. Eh, hubungan sebab akibat jadi hubungan sebab akibat yang di alam itu bukanlah kausalitas produktif yang inherent pada benda-benda itu. Jadi kalau misalnya eh, kita membakar kayu, kayu itu terbakar, itu bukan karena kayu itu terbakar dengan pada dirinya sendiri ya, bukan begitu pendekatannya kalau dalam pemikiran Edwards ya. Tetapi sebenarnya kausalitas produktifnya bukan pada sifat api, tetapi karena rancangan Allah yang menjadikan api itu bisa membakar kayu gitu. Ya. Nah, sebaliknya itu adalah keteraturan yang diciptakan oleh Allah yang secara konsisten menghendaki suatu peristiwa diikuti oleh peristiwa yang lain sesuai dengan rencananya. Jadi kalau dalam konsep ini mujizat itu justru punya ruang lebih besar ya. Ya. Jadi mujizat itu dalam konsep occasionalism itu menjadi ruang yang sangat besar karena Allah eh, yang menjadikan itu gitu. Nah, kausalitas sejati itu tidak berada
Bentar. Ya. Jadi kausalitas sejati tidak berada di dalam alam, tetapi mendasari alam. Gitu. Jadi karena kausalitas produktif dari apa yang terjadi di alam ini bukanlah eh, inherent pada benda-benda itu, tetapi Allah yang merencanakannya atau Allah yang menyebabkannya itu terjadi gitu. Jadi itu sebabnya kalimat ini mengatakan kausalitas sejati tidak berada di dalam alam, tapi mendasari alam gitu. Ya, jadi bukan api itu yang sebenarnya bisa membakar kayu yang kering, tetapi eh, kehendak Allah yang merancang untuk momen-momen selanjutnya itu adalah kayu itu terbakar oleh api, itulah yang menyebabkan kayu itu terbakar gitu. Nah, Edward mencoba menghindar dari occasionalisme, ya. Sistemnya secara logis mengarah ke sana, ya. Alternatif lain sebagai konservasionisme, ya Allah hanya melestarikan kekuatan kausal yang sudah ada, akan mengasumsikan adanya kekuatan yang independen dari kehendak langsung Allah dan akan kembali terperangkap dalam dilema Spinoza. Jadi, occasionalism ini memang eh, problematik juga bagi Edward sendiri, ya. Tapi occasionalism ini dan continuous creationism itu juga adalah cara untuk lepas dari dilemanya Spinoza gitu. Nah, kesimpulannya dari tulisannya Walter Schultz ini, jadi Walter Schultz ini menyimpulkan bahwa argumen Jonathan Edwards dalam End of Creation adalah sebuah sistem filosofis yang kuat dan koheren secara deduktif. Ya. Edwards menurut Schultz itu berhasil ya mengatasi masalah aseitas ilahi atau tindakan ilahi yang diajukan Spinoza dengan merumuskan sebuah pandangan di mana tujuan akhir Allah berpusat pada dirinya sendiri, yaitu eksternalisasi kemuliaan internalnya. Jadi, menurut Schultz, Edward ini menyelesaikan masalah atau problemnya Spinoza. Nah, sistem ini menurut Schultz secara tak terhindarkan menghasilkan serangkaian posisi metafisik yang saling terkait. Jadi pemikiran-pemikiran yang tadi menyelesaikan masalah Spinoza itu ternyata juga memiliki implikasi yang lain gitu ya. Yaitu yang kita bahas tadi ya, emanasi, disposisi, res idealism, anti-Platonism, creationism, continuous creationism, dan seterusnya. Dengan demikian, artikel School ini menawarkan sebuah kerangka komprehensif untuk memahami kedalaman dan konsistensi metafisika Edwards dalam karya puncaknya, yaitu End of Creation. Oke, untuk lebih detailnya bisa dibaca artikelnya, bisa melihat yang hal-hal yang lebih apa detail-detail dari penjelasan dari School ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di materi selanjutnya.